sebentar lagi sudah tampak ya layar aku. Halo semua, kenalkan aku Angel dari Punya Arti dan Punya Arti sendiri itu apa? Punya Arti adalah platform saling bantu untuk para pejuang beasiswa supaya dapat saling terkoneksi. Jadi teman-teman kita di sini sudah sejak tahun 2022 itu membantu mengkoneksikan para pejuang beasiswa dan juga awardee supaya bisa saling membantu. Sudah bersama sebanyak 150-an awardee itu membantu kurang lebih 650 menti. Salah satunya juga ada Kak Dwita nanti di sini akan sharing yang juga adalah menti dari Punya Arti di tahun lalu ya gitu. Jadi nanti teman-teman akan langsung juga dengerin pengalaman dari Kak Dita gitu. Nah, sebenarnya Punya Arti memulai semua ini bukan tanpa alasan ataupun kayak cuman FOMO aja kali ya, enggak. Tapi kita menemukan sebuah alasan yang cukup menjadi tamparan juga gitu. Karena ternyata di Indonesia itu orang yang akhirnya menempuh pendidikan tinggi cuma 5% dan itu ter apa ya tersentralisasi itu di Pulau Jawa aja gitu. Jadi kita tujuannya tuh pengen supaya semakin banyak teman-teman yang tahu, yang ngerti bahwa ada banyak kesempatan, ada banyak cara untuk bisa melanjutkan studi dan juga khususnya untuk dengan beasiswa gitu buat teman-teman yang ada di 3T di luar Jawa biar makin banyak orang Indonesia yang pintar gitu. Jadi selama ini, sejauh ini sampai tahun 2026 ada 5 hal yang puji Tuhan ya bisa kami berikan buat teman-teman. Yang pertama adalah yang menjadi core-nya Punya Arti juga itu adalah mentoring gratis di web app. Teman-teman nanti bisa main di app.punyaarti.com. Jadi itu isinya tempat buat kalian bisa menemukan mentor sesuai dengan preferensi teman-teman dan kebutuhan kalian. Yang kedua ada juga kelas persiapan beasiswa yang gratis, ada esai, TBS juga interview beasiswa, lalu ada juga mini bootcamp untuk bahasa Inggris, ada juga kalau yang butuh yang lebih komprehensif, lebih kompleks, yang lebih lengkap itu nanti bisa ikut di English Test Prep Scholarship plus Mentoring Club. Ada juga untuk program Scholarship Mentoring Bootcamp yang one on one dan juga lebih tentu saja lebih eksklusif. Gitu. So far di Punya Arti teman-teman ada banyak sekali yang sudah melewati perjalanan panjang juga buat apply beasiswa. Ada juga yang sedang berjuang, ada di macam-macam kampus di seluruh dunia ini. Gitu ya. Jadi senang bisa membersamai teman-teman dalam prosesnya apply beasiswa dan juga meraih mimpi. Nah, selama sudah berjalan hampir 4 tahun ya berarti ada satu hal yang kami observasi gitu ya, kami lihat gitu ternyata ketika teman-teman akan apply beasiswa itu tuh paling penting adalah untuk tahu sebenarnya posisi teman-teman tuh ada di mana gitu, mengidentifikasi kesiapan, kemudian mengidentifikasi juga arah tujuan teman-teman untuk apply beasiswa. Jadi kami tuh menyadari 3 hal gitu. Teman-teman masing-masing orang itu pasti punya background yang berbeda, punya timeline yang berbeda, dan juga punya kebutuhan persiapan yang berbeda juga gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya melahirkan sebuah tools baru di Punya Arti namanya Scholarship Readiness Score. Jadi SRS ini, teman-teman, adalah tools untuk yang tujuannya untuk membantu teman-teman bisa melihat gitu ya, mengidentifikasi sebenarnya kesiapan teman-teman itu seperti apa dari tujuan studinya, kemudian arahnya kemana, lalu kesiapan dari dokumennya, kesiapan dari strateginya gitu. Jadi harapannya kita sih berharap ya supaya aplikasi tools ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti bagaimana mempersiapkannya setelah ini gitu. Jadi ketika semua sudah clear, bisa persiapan dengan baik. Nanti kalau di SRS ini teman-teman ada dibagi hasilnya dibagi dalam 4 level. Ada level 1 sampai 4 yang masing-masing punya fokus area berbeda dan punya suggest, rekomendasi juga persiapan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang awareness, ada yang foundation, ada yang udah tinggal persiapan yang terstruktur, ada juga yang oke tinggal eksekusi dan juga aplikasi. Nanti buat teman-teman yang mau mencoba, boleh, it's free guys, by the way it's free. Jadi nanti akan aku share linknya di akhir event ya, supaya teman-teman bisa melihat juga, bisa mencoba dan mungkin bisa tahu juga, oh ternyata aku sudah ready tinggal apply gitu.
Oke, hari ini kita akan mulai eventnya, tapi sebelumnya aku harap kita bisa mensepakati bersama beberapa hal ini. Yang pertama, sepanjang event, sepanjang kita ngobrol-ngobrol santuy pagi hari ini, aku berharap semuanya bersikap sopan dan interaktif. Yang kedua, tidak boleh ada pelecehan dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, aku juga minta bantuannya untuk tidak memposting apapun yang berhubungan dengan iklan, promosi, ataupun kita jual beli di semua platform punya arti. Lalu yang keempat adalah tidak memposting konten yang berkonotasi negatif seperti sara. Dan yang kelima, nanti kalau ada pertanyaan, teknisnya kita sesuaikan dengan kesepakatan dari pemateri, gitu ya. Kalau jelas, tolong berikan aku thumbs up, kasih aku jempol. Jadi aku tahu suaraku terdengar jelas dan teman-teman juga bisa sepakat. Thank you Kak Dwita, Kak Bulan, yang lain mana nih? Kak Agus. Oke, 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 oke. Thank you very much. Alright, dan sudah tampil di layar kita bersama ada Kak Dwita. Hari ini selamat pagi Kak Dwita. Lagi, suaraku kedengaran jelas, Kak. Sangat jelas. Apa kabar Kak Dwita hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah kalau baik. Hari ini sudah banyak teman-teman yang mengantri untuk mendengarkan sharing-sharing dari Kak Dwita karena kita akan belajar khususnya buat persiapan LA ya Kak ya. Betul. Oke, kalau gitu all the time is yours. Teman-teman, selamat mengobrol. Aku akan di sini buat assist teman-teman semua. Enjoy. Oh iya, kalau ada yang bisa on cam silakan ya guys, supaya kita lebih seru dan hidup. Silakan, silakan. Kita share screenku udah aman ya, kelihatan. Yes, yes, kelihatan. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih karena di minggu pagi yang biasanya mungkin teman-teman pada istirahat, CFD-an, atau ya santai-santai lah di hari weekend terakhir gitu sebelum hari Senin. Tapi teman-teman udah memilih untuk di sini mau dengerin cerita aku untuk persiapan khususnya terkait soal cara mendapatkan LOE dari universitas di luar negeri. Nah, tapi sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Halo semuanya, namaku Dwita Ashifa Husna. Aku biasa dipanggil Shiva. Jadi aku saat ini adalah penerima beasiswa LPDP, kemarin lolosnya di tahap 2 tahun 2025 untuk beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan aku akan lanjut di MSc Climate Change Management dan Finance di Imperial College London mulai bulan Agustus 2026 nanti. Nah, jadi mungkin sedikit background, aku S1-nya Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung. I know akan sangat berbeda banget dengan apa yang akan aku ambil di S2. Tapi ternyata hal kayak gitu maksudnya yang dari permukaan tidak bisa langsung kelihatan benang merahnya itu bisa jadi sebuah cerita unik yang justru bisa di-highlight untuk aplikasi kita ke universitas. Nanti aku bakal ceritain detailnya. Nah, untuk pekerjaan saat ini aku adalah seorang analis atau spesialis di sebuah lembaga keuangan. Gitu. Jadi memang aku kerjanya di bidang keuangan. Nah, mungkin sambil biar lebih dapat feel-nya juga ya, gambaran gimana sih menyiapkan apply ke universitas sampai akhirnya dapat LOE. Persiapannya aku akan apa namanya tampilkan dulu, ceritain dulu my grand timeline. Jadi ini timelinenya sebenarnya nggak cuman berkaitan dengan aku daftar ke UNIF dan dapat hasilnya juga aja, tetapi juga aku akan menceritakan beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan aplikasi kita di universitas gitu. Jadi aku itu mulai actively applying untuk UNIF itu di bulan Juni 2024. Jadi waktu itu aku di bulan Juni dan Juli aku persiapan IELTS pertama kali yang dalam artian persiapan yang serius, emang aku mau ambil tesnya, seperti itu. Nah, jadi Juni Juli aku persiapan 2 bulan, kemudian akhir Agustus aku tes IELTS. Jadi total persiapannya itu adalah 3 bulan. Nah, pertimbangan aku kenapa aku mengambil
IELTS dulu. Memang beberapa universitas kadang bisa kok apply kalau misalkan belum punya IELTS. Tapi biasanya LOE yang diterima itu masih conditional, jadi masih ada syarat IELTS-nya. Nah, karena ending-endingnya nanti harus ngumpulin IELTS juga, jadi menurut aku akan lebih efektif dan efisien timeline-ku kalau misalkan aku dari awal udah punya IELTS gitu. Nah, kondisinya adalah aku sebelumnya, sebelum tahun 2024 ini sudah pernah ikut IELTS preparation, jadi aku sudah cukup familiar dan di tes satu kali itu aku alhamdulillah sudah dapat skor yang dibutuhkan untuk pendaftaran aku ke universitas gitu. Nah, kebetulan di bulan Agustus 2024 itu Imperial College London yang sebagai pilihan pertama universitas aku sudah buka pendaftaran. Jadi eh, mereka itu rolling basis, jadi ada beberapa periode pendaftaran yang harus diikuti dan aku memang karena udah mantap di jurusan itu di Imperial College London, jadi aku langsung memilih untuk daftar ketika mereka buka gelombang pertama banget gitu. Jadi aku di bulan September udah submit pendaftaran Imperial. Nah, selanjutnya di bulan Oktober sampai Desember 2024, aku tuh berkutat di pendaftaran beasiswa dan juga pendaftaran kampus gitu. Jadi karena memang aku pengen ke UK, aku waktu itu sempat ada coba daftar chevening juga. Tapi di bulan Oktober itu aku isi dengan highlightnya adalah interview Imperial. Jadi Imperial itu adalah salah satu universitas yang mereka mempersyaratkan adanya interview untuk penerimaannya gitu. Jadi aku ngelakuin interview di bulan Oktober. Kemudian sekalian juga persiapan untuk chevening. Di November aku submit chevening, sekalian aku submit pendaftaran UCL, University College London. Kenapa? Karena waktu itu aku mikirnya harus ada dua at least yang aku daftar. Karena kan takutnya aku belum tentu di accept sama Imperial kayak gitu. Nah, tapi ternyata setelah aku submit pendaftaran UCL di bulan yang sama di akhir November, aku dapet offer dari Imperial. Nah, tapi karena pendaftaran UCL-nya udah aku submit ya udah tetap jalan seleksinya. Dan di bulan Desember aku dapat offer dari UCL. Jadi di akhir 2024 itu aku sudah dapat dua offer dari dua unconditional offer dari dua universitas di UK, yaitu Imperial dan UCL. Nah, on to bulan Januari sampai Juni 2025, jadi the first half of 2025, aku fokus di beasiswa juga, beasiswa dan juga beasiswa sih sebenarnya, karena aku udah dapet kampus kan. Jadi di Januari Februari 2025, unfortunately aku dapat regret letter dari Chevening. Tapi oke, kayak ya udah aku kan fokus di LPDP seperti itu. Jadi aku pakai LOA Imperial untuk daftar LPDP. Dan di bulan April, karena sambil nunggu LPDP-nya berproses, aku sempat submit AAS juga, Australia Awards, dan sekaligus persiapan substansi LPDP. Nah, tapi kodarullah di Juni 2025, aku dapat announcement aku belum lolos seleksi substansinya LPDP, sekaligus dapat regret letter juga, belum lolos AAS-nya. Jadi waktu itu pilihan aku karena aku udah pegang offer Imperial sama UCL, aku akhirnya pilih untuk let go UCL karena pikirku adalah ya udah aku let go satu karena di UK aku udah milih Imperial di antara Imperial dan UCL. Jadi aku kayak pilih satu negara satu univ aja yang aku udah pegang offernya. Nah, untuk punya kayak backup LOE karena waktu itu untuk daftar LPDP yang tahap 2 aku butuh surat diver kan. Nah, Imperial belum tentu bisa nerbitin diver, jadi aku waktu itu akhirnya apply ke University of Melbourne sebagai backup LOA-nya gitu. Jadi akhirnya aku di bulan Juni minta memohon request diver ke Imperial, sekaligus aku submit pendaftaran Melbourne. Nah, di bulan Julinya aku dapat ternyata accept, jadi Imperial baik, jadi mereka nerima defer request aku, jadi aku bisa defer yang harusnya aku mulai kuliah itu bulan Agustus 2025, jadi aku defer, aku tunda ke Agustus 2026. Terus juga di bulan yang sama aku dapat offer dari Melbourne dan submit LPDP tahap 2. Nah, tapi karena
udah nih submit di bulan Juli, di bulan Agustus sampai Oktober karena aku ngerasa kayak LPDP makin ketat, jadi akhirnya aku exploring other options juga dan juga aku mempersiapkan saksi substansi, tapi alhamdulillahnya di 2026, sorry, di 2025 bulan November aku dinyatakan lolos seleksi substansi LPDP dan akan mulai studinya di bulan Agustus 2026 nanti gitu. Em, oke. Nah, ini mungkin sedikit cerita lagi. I know this sounds like too much information, tapi percayalah cara ini tuh menurut aku sangat krusial kalau kita mau apply universitas di luar negeri. Jadi meskipun tadi aku bilang di timeline aku, grand timeline-nya itu mulai di pertengahan 2024, tapi sebenarnya journey aku itu udah mulai dari bertahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum aku lulus S1. Eh, ada banyak banget framework di luar sana yang bisa digunakan untuk ngebantu metain apa yang sebenarnya kita mau based on apa kualifikasi, kompetensi, pengalaman yang udah kita punya sekarang. Tapi salah satu cara yang menurut aku paling fit, paling cocok buat aku dan paling mudah adalah Ikigai. Jadi Ikigai itu adalah sebuah konsep dari Jepang yang artinya adalah a reason for being dan ini tuh adalah konsep yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi purpose kita. Jadi Ikigai itu terdiri dari 4 komponen sebenarnya. What you love, apa yang kita seneng banget kerjain. What the world needs, apa yang dunia sedang butuhkan. What you are good at, apa yang kita tuh punya kompetensi dan kualifikasi yang baik gitu ya, bisa ditunjukkan dengan pendidikan kita dan what you can be paid for. Apa yang kita bisa dapat uang dari situ, bisa dapat bayaran, bisa dapat gaji gitu. Nah, eh, intersection dari keempat aspek itu ya adalah yang namanya ikigai. Nah, eh, most of the time aku merasa mencari ikigai itu adalah journey yang panjang, bahkan mungkin bisa sampai sampai nanti sampai akhir hayat pun kita masih akan in search for this. Tapi ini adalah gambaran kecil dari ikigai aku sekarang. Jadi aku bisa bilang sustainability itu adalah ikigai aku. Nah, semua journey-nya itu dimulai di tahun 2018. Waktu itu aku masih di bangku S1, jadi masih kuliah S1. Aku lagi cari aspek aku lagi cari topik apa namanya tugas akhir S1 aku dan aku bumped into the topic of sustainability dan aku ngerasa bahwa akhirnya aku sadar ketika itu bahwa ini adalah what the world needs di masa depan eventually ketika bumi makin rusak terus dan rusaknya itu juga mostly karena ulah manusia sendiri gitu ya. Ini tuh kalau kita ibaratnya kalau manusia pengen hidup lebih lama lagi di dunia, di bumi, ini sustainability atau aspek berlanjutan itu adalah apa yang dunia butuhkan. Kemudian karena aku udah kenalan sama topik itu, sama aspek itu, sama keilmuan itu, sama bidang itu, di tahun 2019 sampai 2021 aku explore lebih dalam soal bidang itu. Tapi waktu itu aku mulainya dari sesuatu yang aku enjoy ngeliat dan ngikutin, yaitu di fashion. Jadi aku ikut volunteering, eh, dan fokusnya itu volunteer. Waktu itu aku volunteernya jadi writer, jadi penulis, jadi nulis artikel gitu. Aku fokus dengan niche aku, sustainability in fashion. Dan itu sekaligus jadi melatih kemampuan nulis aku gitu. Kemudian di tahun 2022 dan 2023 karena aku udah mulai kerja full time dan makin sibuk, akhirnya aku stop volunteering. Tapi aku tetap tetap dengan apa namanya? Tetap dengan perjuangan aku di bidang sustainability. Aku pengen tahu lebih banyak, aku pengen berkontribusi lebih banyak meskipun kecil. Jadi akhirnya aku menginisiasi kontribusi terkait keberlanjutan di pekerjaan aku yang di bidang keuangan tadi. Dan aku juga memperkuat credentials melalui berbagai workshop yang relevan. Jadi aku ikut workshop-workshop yang berkaitan dengan sustainability di luar kantor, di luar bidang volunteer aku ikut sendiri. Dan di luar sana itu banyak banget yang share ilmu secara gratis.
Jadi it's a matter of whether kita mau cari kesempatannya atau enggak, menurut aku. Jadi aku memperkuat credentials melalui berbagai workshop. Jadi aku bisa cerita banyak soal sustainability dari workshop-workshop itu, dari ilmu-ilmu itu. Kemudian aku berjejaring juga. Jadi aku kenalan dengan berbagai orang yang udah kerja di bidang green, di bidang sustainability, mereka udah punya green jobs dan dari situ aku sadar bahwa sustainability itu hmm, oke, awalnya aku berangkat dari sustainability in fashion, tapi ternyata setelah aku eh, melakukan fase di tahun 2022 dan 2023 itu aku sadar bahwa sustainability itu luas gitu. Dan di situ aku akhirnya figure out bagian what you can be paid for dan what you are good at. Karena aku ngerasa dari aku mengembangkan kompetensi aku melalui workshop-workshop itu, sebenarnya aku bisa loh melakukan itu. Dan aku juga bisa mendapatkan gaji, aku bisa kerja di bidang itu nantinya, aku bisa menjadikan sustainability sebagai bagian dari profesi aku. Gitu. Jadi udah lengkap empat-empatnya. Akhirnya aku dapat, oh, ikigai aku itu sustainability. Tapi aku menyadari juga masih ada gap yang perlu aku penuhi. Dan berbagai upaya yang udah aku lakuin di sini, itu masih belum cukup. Khususnya di dua bidang ini. What you can what you can be paid for. Jadi aku tuh lately sekarang sering banget kalau lagi cari di internet, lihat di LinkedIn, ada mulai banyak green jobs. Misal analis yang berkaitan dengan energi atau renewable energy analyst seperti itu. Tetapi ketika aku lihat kualifikasi yang diminta dari pekerjaan itu, ternyata masih banyak yang aku tuh belum belum punya gitu kualifikasinya. Dan kualifikasi-kualifikasi itu nggak bisa aku penuhi cuman dengan ikut training atau workshop. Kemudian, what you are good at, seperti yang aku bilang tadi, aspek sustainability itu sangat luas dan masih terus berkembang keilmuannya. Jadi masih banyak banget hal yang belum aku pelajari dan aku kuasai. Dan again, ada limitasi. Kalau misalkan aku belajarnya cuman based on workshop, cuman based on training, cuman berdasarkan apa yang aku temui di lapangan dan aku berusaha untuk solve sendiri atau dengan tim aku. Jadi akhirnya studi lanjut menjadi usaha yang aku perjuangkan karena memang untuk mencapai dan melengkapi ikigai aku merasa masih belum maksimal di bagian dua ini gitu. So that's the beginning of my journey. Jadi langkah pertama yang aku suggest untuk dilakukan kalau misalkan mau apply univ ke luar negeri itu adalah riset kampus dan jurusan. Itu yang pertama. Jadi aku tuh udah mulai ini sejak tadi 2018 sebenarnya aku udah mulai kepo-kepo soal berbagai jurusan-jurusan itu. Aku bikin long list. Jadi kayak masukin long list aku itu dari berbagai negara, misal US, UK, dan Australia gitu. Tapi ternyata setelah menimbang banyak hal, akhirnya aku pilih untuk fokus di universitas-universitas di UK dan aku bikin shortlist. Jadi waktu itu aku fokus hanya ke tiga universitas di UK, di Imperial, di UCL, dan di LSE, London School of Economics and Political Science. Tapi karena satu dan lain hal, ketika itu karena aku berusaha untuk kuliahnya di UK dengan menggunakan beasiswa LPDP, dan aku maunya lewat jalur perguruan tinggi utama dunia. Dan karena waktu itu LSI belum masuk ke PTUD, jadi aku nggak pernah apply ke sana. Jadi akhirnya aku bikin list yang lebih pendek lagi, cuma ada Imperial dan UCL. Gitu. Jadi harus mempertimbangkan negara, kampus, jurusan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kenapa aku waktu itu kurang melirik em, negara-negara di Asia gitu ya, kayak misalkan Korea Selatan atau Jepang, karena aku ngerasa itu bukan yang aku butuhkan. Keilmuan di misalkan Jepang, Korea Selatan, itu menurut aku masih terlalu umum. Sementara yang aku cari itu adalah program yang multidisipliner yang menggabungkan banyak hal sekaligus. Kayak program aku di Imperial itu menggabungkan aspek ekonomi, keuangan, dan juga keberlanjutan atau lingkungan. Jadi aku kali sekolah itu bisa langsung dapat banyak hal sekaligus. Dan menurut aku, dengan aku kuliah di Asia, program-programnya itu masih belum menyediakan yang seperti itu, sejauh yang aku temui.
Nah, setelah bikin long list dan short list, riset, riset, dan riset. Jadi bisa langsung ke situs web resminya, bisa ke media sosialnya. Aku bener-bener ngikutin banget media sosialnya Imperial, dan mereka cukup aktif juga di media sosial, jadi aku bisa tahu banyak hal dari situ. Kemudian bisa tanya ke student ambassador. Biasanya universitas luar negeri itu punya current student atau apa mahasiswa yang masih aktif di sana, bisa ditanya langsung melalui chat di dari website resminya. Bisa juga tanya-tanya ke alumni karena banyak banget di media sosial sekarang juga yang alumni yang mereka open untuk ditanya, dan juga bisa ikut edu fair mungkin yang diadakan oleh eh, kayak IDP kayak gitu, atau misalkan lembaga-lembaga lain yang mereka biasanya mengadakan edu fair di ini biasanya di kota-kota besar sih, jadi kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya itu biasanya ada edu fair. Bisa tanya ke perwakilan kampus di situ, atau kalaupun mungkin teman-teman yang terlalu jauh, misalkan kalau harus ke kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, jadi nggak bisa hadir edu fair, menurut aku paling paling akurat, paling resmi, dan paling gampang dinavigasi itu adalah langsung ke websitenya masing-masing. Nah, ini aku semoga kelihatan. Jadi ini salah satunya adalah Imperial itu mereka tiap tahun eh, dari yang aku observasi sekarang selalu mengadakan recruitment and admission team one-on-ones. Jadi ada semacam session gitu yang bisa kalian coba daftar. Ini contohnya untuk tahun ini, tanggalnya di tanggal 26 Maret 2026. eh, jam 10 sampai 15 di Jakarta. Nanti kalau kalian daftar dan misalkan dapat sesinya, nanti akan dikabarin sama Imperial gitu. Untuk lokasinya di mana, waktunya seperti apa, dan ketemu siapa. Jadi di sini kalian bisa langsung tanya sama perwakilan dari Imperial berkaitan dengan admissionnya seperti apa, kemudian juga nanti kehidupan itu di sana seperti apa, programnya detailnya kayak gimana. Lo bisa connect langsung dengan staff dari Imperial. Kemudian waktu itu aku juga bikin risetnya itu bikin summary gitu. Jadi aku bikin di spreadsheet untuk memudahkan pemilihan dan pembandingan. Jadi waktu itu aku bandingin aim atau objektif dari programnya. Karena menurut aku itu penting, lulusan yang dicetak oleh program studi tersebut nantinya itu akan seperti apa. Aku melihat relevansi, apakah itu relevan dengan apa yang aku butuhkan dengan visi dan misi pribadi aku. Kalau misalkan itu udah beda banget, ya aku biasanya nggak lanjut riset tentang program itu. Terus juga kurikulumnya seperti apa, matkul-matkulnya, apa aja yang dibahas, kayak gitu. Nilai tuitionnya, karena menurut aku ini penting, meskipun karena aku kan butuh juga untuk informasi beasiswa gitu ya, perkembangannya apakah tersedia beasiswa atau tidak. Dan beasiswa di sini nggak cuman beasiswa yang familiar kayak ke kita kayak LPDP, Chevening, AS gitu ya. Kadang ada banyak banget universitas yang mereka juga menyediakan beasiswa dari universitasnya sendiri gitu. Jadi dikepoin aja kalau misalkan mereka ternyata punya beasiswa sendiri, kan tentunya akan sangat membantu ya. Gitu. Terus application requirements dan prosesnya juga, serta hal-hal yang relevan lainnya, gitu. Nah, ini proses mendaftar ke universitas. Jadi, ini based on aku, apa namanya, based on disclaimer dulu, ini based on apa yang aku lakukan di tahun 2024 ketika aku daftar Imperial sama UCL, dan di tahun 2025 ketika aku daftar Melbourne. Nah, untuk update-nya tentunya bisa dicek di halaman web masing-masing jurusan dan kampus karena biasanya ada update gitu. Karena pengalamanku sendiri, aku waktu itu mau apply Imperial itu aku merefer ke eh, terms and condition mereka yang untuk tahun ajaran 2024-2025. Karena kan aku daftarnya untuk apply 2025-2026, ternyata ada perubahan dikit. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa diakomodir. Karena biasanya perubahannya pun nggak terlalu gede, nggak terlalu beda. Nah, pada umumnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu antara lain ada kualifikasi. Nah, kualifikasi ini biasanya dibuktikan dalam bentuk ijazah dan transkrip.
karena kita mau apply ke universitas luar negeri, transkripnya tentu yang asli, sorry, ijazah dan transkripnya tentu yang asli dalam bahasa Indonesia dan dilampirkan English translationnya. Aku nggak tahu kalau di kampus aku dari ITB dulu aku udah langsung di provide English translation, jadi aku nggak perlu lagi menerjemahkan secara terpisah. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin kampusnya masih belum memberikan yang dalam bahasa Inggris, mungkin bisa ditanya ke kampusnya masing-masing, atau kalau mau terjemahin juga bisa langsung ke jasa penerjemah tersumpah. Terus tentunya adalah ada English Proficiency Test Result. Ini aku nyebutinnya IELTS, TOEFL IBT, sama Duolingo English Test karena tiga ini yang eh, diakomodir oleh Imperial. Jadi bisa dicek ke masing-masing universitasnya program dan tujuan studi kalian juga dicek ya karena biasanya minimal untuk tiap program itu bisa beda-beda. Contohnya pengalaman aku kalau di Imperial untuk program-program engineering itu mereka cuma minta overall IELTS skornya di 6,5 dengan masing-masing komponen nggak boleh di bawah 6. Tapi kalau programku di Imperial karena di business school aku diminta overallnya minimal 7 untuk IELTS dengan masing-masing komponennya nggak boleh ada yang di bawah 6,5 kayak gitu. Kemudian di sini ada CV atau resume yang mencakup mata kuliah dan penelitian. Jadi mata kuliah dan penelitian ini yang aku maksud adalah ketika kita S1, jadi mata kuliah apa yang relevan yang udah kita dapat di S1, yang relevan dengan apa yang akan kita apply di S2 gitu. Jurusan yang kita apply, penelitian juga dicantumkan, terus pengalaman profesional, magang atau bekerja, serta proyek dan kegiatan lain yang relevan aja. Itu. Jadi kemarin pas aku apply Imperial, aku bener-bener ngasih note di resume aku mata kuliah yang berkaitan itu misalnya matematika. Jadi aku bilang kalau aku di S1 udah dapat kalkulus 1, 2, 3, kemudian dapat statistika 1, 2, dan juga mata kuliah yang lain yang relevan dengan statusnya di business school. Misalkan aku udah dapat manajemen keuangan seperti itu. Aku tuliskan tuh di resume. Kemudian pengalaman profesional, magang dan bekerja aku tuliskan dan proyek dan kegiatan lain yang relevan. Nah, volunteering aku yang tadi sebagai penulis berkaitan dengan sustainability in fashion, aku tulis juga di resume. Nah, untuk resume ini perlu dicek ya teman-teman, karena biasanya universitas akan punya format sendiri. At least Imperial mereka punya format resume khusus yang, jadi ketika kita apply, kita langsung aja bikin sesuai format Imperial. Terus setahu aku, kalau misalkan apa namanya universitas-universitas di benua Eropa yang negara-negaranya termasuk di Uni Eropa, beberapa dari mereka mensyaratkan CV-nya dalam bentuk Europass. Jadi itu bisa disesuaikan aja. Kemudian biasanya universitas akan minta esai, bisa dalam bentuk personal statement, bisa dalam bentuk statement of purpose, bisa dalam bentuk yang lainnya sesuai prompt. Jadi itu disesuaikan aja. Kemudian ada referensi atau surat rekomendasi, ini bisa dari akademik atau profesional. Sekali lagi disesuaikan sama apa yang diminta sama Univ. Kalau misalkan di Imperial kemarin, mereka merekomendasikan aku untuk melampirkan referensinya itu dari akademisi dan satu profesional yaitu line manager atau supervisor langsung aku. Dan aku lampirkan seperti itu. Tapi setahu aku univ lain bisa beda. Kayak LSI mereka tuh setahu aku punya preferensi rekomendasinya kalau bisa itu dua-duanya dari akademisi. Jadi mungkin bisa kontak lagi ke dosennya ketika kuliah. Kemudian ada GMAT atau GRE, tapi ini bisa jadi opsional karena aku ketika di Imperial juga GMAT sama GRE-nya nggak wajib kalau di programku. Kalau di program MBA biasanya wajib, tapi kalau di programku enggak. Dan aku tetap bisa dapat offernya, tetap diterima karena
Aku memang backgroundnya engineering, jadi aku sudah cukup kuat untuk hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah kuantitatif seperti itu. Nah, application fee ini juga ada tentunya. Beberapa universitas kayak UCL dan Imperial itu setahu aku mereka bisa minta waive. Jadi minta waive application fee, jadi kalian bisa gratis. Tapi eh, aku sendiri jujur kemarin bayar sendiri karena menurut aku karena waktu itu aku udah terlalu mepet. Jadi kalau nunggu lagi aku takutnya LOE-nya nggak keluar seperti itu dan waktu itu seingat aku untuk application fee-nya lumayan mahal. Kalau untuk Imperial sekitar 100 GBP, 100 pound sterling. Kalau nggak salah sekarang udah naik jadi 125 pound sterling. Kalau di UCL di 90 pound. Nah, eh, ada banyak universitas UK yang menggratiskan application fee. Silakan dicek di masing-masing website universitasnya ya. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan menurut aku adalah tentunya format atau ketentuan yang diminta oleh UNIF karena bisa beda-beda banget. Jadi yang teliti, kemudian masa berlaku dokumen jika ada, apalagi ini yang berkaitan dengan IELTS biasanya. Jadi IELTS itu kan berlakunya cuma 2 tahun sejak tanggal tes. Dan kalau misalkan UNIF di UK, at least Imperial itu memperlakukan IELTS itu harus aktif ketika nanti hari pertama masuk kuliah gitu. Jadi kalau misalkan IELTS-nya udah keburu expired ya berarti harus retake tesnya lagi. Dan ada admission deadline sama decision deadline. Ini berkaitan dengan kapan kalian akan dapat pengumumannya, dapat decisionnya, apakah dapat offer atau enggak. Dan ini ngaruh. Kenapa? Karena meskipun karena ini akan jadi bagian dari strategi kalian. Kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa kayak LPDP gitu kan, ada jalur LOE kan. Kalau misalkan kalian udah punya LOE, kalian bisa daftar pakai jalur LOE. Kalian nggak perlu ikut tes bakat skolastik. Dan itu bisa jadi privilege juga gitu. Nah, makanya ini diperhatiin banget admission deadline-nya sama decision deadline-nya. Tahu aku, em, mostly universitas di UK mereka mengaplikasikan yang namanya rolling decision. Jadi mereka itu buka pendaftaran sepanjang tahun dan ya udah kalau ada yang masukin pendaftaran, mereka akan assess terus in the meantime sekitar maksimal 6 mingguan langsung keluar decisionnya dapat offer atau enggak gitu. Tapi ini akan jadi tricky kalau misalkan kalian daftarnya kayak udah late in the year gitu. Jadi udah mulai deket-deket, udah mulai masuk. Misalkan kalian baru daftar di bulan Mei gitu. Nah, bisa jadi univ itu tuh udah penuh kuotanya. Jadi nantinya kalian dapat eh bisa jadi nggak dapat offer atau kalaupun dapat offer kalian ditaruh di waitlist gitu. Jadi eh, saran aku kalau memang udah mantap banget nih pilih jurusan itu dan universitas itu, saran aku adalah apply seawal mungkin karena di awal pembukaan, biasanya Univ UK itu mereka buka pendaftaran di Agustus atau September atau Oktober di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan kayak aku mau kuliah di Agustus 2026 nanti, pembukaan pendaftarannya itu udah mulai dari Agustus 2025 kemarin. Semakin awal kalian daftar, menurut aku kemungkinan diterimanya semakin besar. Kenapa? Karena di awal kalian itu, universitas itu mereka masih building the cohort atau istilahnya kayak masih membangun kohortnya satu angkatan nanti itu profilnya yang gimana aja. Dan biasanya universitas juga mempertimbangkan aspek diversity. Diversity itu nggak cuman soal berasal dari negara mana ya, tapi juga secara keragaman dari background pendidikan sebelumnya dan juga pekerjaan. Karena kan ketika S2 itu bisa dibilang pembelajarannya itu di kelas dari interaksi dengan eh, teman-teman yang sesama mahasiswa itu juga bisa memberikan insight dan pembelajaran juga kan. Makanya biasanya universitas akan lebih picky, akan lebih memilih gitu ya dalam membangun cohortnya. Mereka memperhatikan yang namanya diversity gitu. Nah, em, di sini juga aku sebutin pro tip ya. Jadi pro tipnya adalah
cek agen yang bisa membantu pendaftaran universitas. Ini based on pengalaman aku dan pengalaman orang-orang di sekitarku. Jadi teman-teman aku, mereka ada beberapa yang teman-teman aku, saudara aku, mereka daftar lewat agen. Dan biasanya kalau daftar lewat agen ini bisa dapat waive application fee. Cuman sayangnya kalau dalam kasus aku, baik Imperial maupun UCL, mereka nggak direpresentasikan oleh agen manapun ketika aku mau daftar. Jadi aku nggak punya pilihan, aku emang harus daftar langsung ke universitasnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin mau cek dulu nih univ yang aku mau, ada nggak ya agen yang merepresentasikan, itu kalian bisa langsung cek di kayak University of Melbourne itu aku daftarnya lewat IDP, itu bisa cek di page-nya University of Melbourne, agen yang merepresentasikan mereka di Indonesia, langsung keluar tulisnya mana aja, dan kalian bisa pilih yang dekat sama domisili kalian biar gampang. Tuh. Ini beberapa agen yang aku tahu yang dipakai temanku dan saudara-saudara aku yang daftar gitu ya. Terus yang kedua membuat timeline yang precise sehingga bisa mendaftar dari jauh-jauh hari. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita daftar dari awal, kemungkinan diterimanya lebih besar dan juga bisa lebih cepat dapat LOE gitu ya. Siapa tahu bisa dipakai untuk pendaftaran beasiswa kan. Dan juga mengumpulkan berkas relevan dan selengkap mungkin. Nah, selanjutnya aku bakal bahas sedikit soal esai dan wawancara. Jadi esai ini tuh menurut aku kritikal banget. Karena tergantung promnya, esai itu akan memperkuat aplikasi kita ke universitas. Nah, esai itu bisa digunakan, purpose-nya ada dua, most of the time. Eh, Bisa digunakan untuk menunjukkan nilai internal diri kita, seperti minat, motivasi, kualitas diri. Jadi kayak, kenapa kok tiba-tiba, kenapa kok pengen belajar ini di S2. Di sisi lain, esai juga bisa berperan sebagai media untuk menjelaskan value alignment. Kalau kita tuh sebenarnya cocok loh sama program ini di universitas ini, potensi kita, kapabilitas kita, dan juga berbagai rencana. Bisa rencana karir, rencana kontribusi, dan lainnya. Jadi, esai itu bisa digunakan sebagai perwakilan kita untuk ngejelasin bagaimana background kita di past atau masa lalu dan present di masa sekarang itu membentuk kita di masa depan. Tentunya dengan bantuan studi kita nanti di universitas tersebut. Nah, ini aku contohin, ini adalah promnya dari program prom esai dari yang diminta sama MSc Climate Change Management and Finance-nya Imperial untuk tahun ini. Jadi, please discuss your career plans after graduation. Mereka pengen tahu kita setelah lulus tuh mau berkarir gimana sih gitu. Jadi ini soal masa depan kita. Jadi kita diharapkan bisa menggambarkan, oh based on apa yang nanti aku pelajari di Imperial, aku akan jadi A, B, C. Why do you want to study at Imperial Business School and how will you contribute to our community? Nah, ini menunjukin banget bahwa Imperial itu pengen mengkurasi mahasiswa-mahasiswa yang masuk di program mereka, karena kayak mereka nanya banget kayak gimana kamu akan bisa berkontribusi sama komunitasnya Imperial gitu. Ditanya banget. Jadi ini kan pasti menjawabnya adalah dengan motivasi dan keminatan kita dan juga based on Imperial itu kayak gimana, eh, yang saat ini proses belajar mengajarnya di sana seperti apa, gimana kita bisa contribute to that. Dan yang terakhir, ini ditanya Imperial's values are respect, collaboration, integrity, innovation, and excellence. Describe a time where you embodied one or more of these values and explain the impact it had. Nah, ini soal value alignment. Jadi, mereka nanya, nih, Imperial itu value-nya ini. Kamu embody, kamu pernah menunjukkan value itu enggak? Dan when it comes to value, value itu bukan yang kayak, oh, Imperial nanya ini, ya udah aku akan melakukan project ini untuk menunjukkan bahwa aku adalah anak yang inovatif. No, value itu sesuatu yang muncul secara berulang
dari masa lalu, di masa lalu, karena ya kita memang dasarnya udah punya value itu, udah menjadikan itu sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Nah, another tricky things about SI, apalagi kalau di universitas di UK, itu adalah biasanya mereka cuma kasih space yang dikit banget soal, dikit banget di jawabannya. Jadi nggak boleh, kita benar-benar harus menulis esainya itu secara efektif biar nggak buang-buang space atau buang-buang jumlah gitu. Beberapa framework yang dapat digunakan untuk membuat esai tetap personal tapi juga sistematis adalah ada ini PPF, past, present, future, terus ada AREL, assertion, reasoning, evidence, link back. Kalau buat rules atau rencana kita di masa depan, aku biasanya suka pakai SMART, specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Juga kalau untuk jawab soal nomor tiga nih, bisa pakai STAR atau CARL. Jadi kita jelasin situation, task, action, result, atau bisa jelasin dengan menggunakan konteksnya apa, actionnya apa, resultnya apa, learning atau apa yang kita dapat dari kejadian itu bisa kita tuliskan. Tuh. Nah, tidak semua kampus atau jurusan mensyaratkan interview karena aku daftar tiga kampus yang UCL dan Melbourne, mereka nggak pakai interview, cuman Imperial aja yang pakai interview. Namun jika ada, kita bisa mempersiapkan diri dengan mendalami kembali aplikasi, terutama esai, terus berlatih tentunya, dan be true to yourself. Imperial itu interviewnya, kalau untuk aku, program non-MBA, itu menggunakan sebuah platform online, jadi kita nggak ketemu langsung sama orang, kita akan dilihatkan video gitu, videonya ada pertanyaan, dan kita langsung menjawab. Nah, yang bikin tricky adalah Imperial itu platform itu cuman memberi waktu 5 detik kita untuk persiapan. Jadi setelah lihat pertanyaannya cuman ada waktu 5 detik bagi kita untuk mikir jawabannya. Itu menurut aku yang paling tricky. Apalagi kalau jangan sampai kita ngeblank, dan agar kita nggak ngeblank, kita benar-benar harus mendalami kembali aplikasi, terus latihan ngomong juga, dan yang terakhir adalah be true to yourself gitu. Oke, em, ini adalah common mistake yang menurut aku sering terjadi dan apa ya, bisa memperkecil probabilitas kita diterima di kampus luar negeri gitu ya. Yang pertama adalah ketika dokumen submission atau screening, kita nggak lengkap dokumennya. Jadi kalau misalkan ada apapun di platform pendaftarannya, diminta apapun itu dilengkapi sebisa mungkin. Karena eh, prinsipnya gini, universitas minta itu tuh for a reason. Universitas bikin kolom itu di form pendaftaran itu pasti ada alasannya gitu. Jadi selama masih bisa dipenuhi, penuhi. Terus tidak memenuhi syarat atau mengikuti petunjuk, misalnya tidak sesuai format tadi CV-nya misalkan, atau habis masa berlaku IELTS-nya. Tuh. Kalau habis masa berlaku IELTS mungkin masih bisa dikasih LOE kan conditional, jadi kita bisa nyusulin IELTS-nya, tapi better dari awal udah sesuai semua. Terlalu dekat dengan deadline atau bahkan terlambat, jadinya kelewatan atau di paling paling positif hasilnya itu ditaruh di waitlist. Jadi apply as soon as possible ketika kalian udah siap. Apa yang kita cari dan tawarkan tidak cocok dengan apa yang universitas cari dan tawarkan. Ini kalau kayak gini, mungkin satu-satunya cara adalah gali lagi diri, cari program dan universitas yang lebih align dengan apa yang kamu butuhkan gitu. Apa yang kita cari, apa yang kita tawarkan dari value kita. Terus dari segi esai biasanya belum memiliki cerita atau narasi diri yang menarik dan kuat. Ibaratnya gini, mentor aku banyak bilang kalau misalkan esai kita diganti sama nama orang random itu masih bisa, itu berarti masih kurang personal esainya. Tapi personal pun ada batasnya ya, jangan terlalu banyak mencantumkan hal-hal yang personal yang nggak relevan dengan
perjalanan kita menuju apply S2 di S2 atau S3 di kampus itu gitu. Jadi tetap harus relevan. Belum menyadari dan memahami SWOT diri, strength, weakness, opportunity, threat, serta bagaimana cara menuangkannya dalam tulisan. Tuh. Terus belum menyelaraskan pengetahuan dan pengalaman dengan kebutuhan, hanya memindahkan CV atau resume. Ini jangan sampai, karena there is a reason why university ask for a resume sama essay. Karena tentunya dua dokumen itu tuh tujuannya beda gitu. Jadi kalau resume kita nuliskan banyak banget pengalaman dan apa yang kita lakuin gitu ya. Kalau esai itu karena biasanya jumlah katanya terbatas, jadi paling cuman bisa nulis hal-hal yang paling relevan gitu, yang paling mendukung dan menunjukkan motivasi kita, minat kita untuk lanjut di bidang itu gitu. Tidak personal dan relatable, tidak reflektif, introspektif, dan jujur. Tidak ditulis secara strategis dengan adanya batasan jumlah kata. Jadi mungkin terlalu banyak filler filler sentences yang nggak terlalu nambah value ke dalam esainya dan juga tidak meminta feedback dari orang lain. Ini menurut aku penting banget karena kalau kita baca tulisan sendiri, itu pasti akan ada blind spot gitu ya. Akan ada hal yang kita anggap, ah ini udah bagus, udah bener, udah oke, kayaknya udah bisa lah lolos. Tapi ternyata menurut orang lain itu kayak masih belum maksimalnya kita gitu loh. Makanya feedback dari orang lain menjadi penting. Terus ini soal interview, tentunya kurang persiapan, kurang latihan, clueless, tidak mendalam memahami diri sendiri, dan terlalu self-centered. Jadi instead of ngeframingnya itu sebagai oh, posisi kita, kita punya value ini, kita di posisi ini, kita bisa melakukan ini dan berdampak pada pihak lain, bisa universitasnya, bisa masyarakat lain di sekitar kita, di rumah, bukan di rumah, di pekerjaan ketika kita balik nanti. Just tell but not show. Nah, ini aku akan jelasin lebih lanjut dengan contoh di slide selanjutnya. Jadi, ini adalah pendekatan yang cukup common di storytelling dalam membuat cerita. Ini excerpt of my personal statement ketika aku apply Imperial. Jadi, kalau kakak cari di internet itu banyak banget yang merekomendasikan kalau nulis essay itu show, jangan cuman tell atau ngasih tahu doang. Karena orang punya kecenderungan untuk ngasih tahu, oh iya aku tuh orangnya peduli loh sama lingkungan. Gitu. Nah, kalau kayak gitu, sementara admission officer di Universitas Nun Jauh di sana di Inggris, mereka kan nggak kenal kita ya, nggak tahu keseharian kita kayak gimana di sini di Indonesia gitu. Terus tiba-tiba mereka baca essay admission kita yang cuma nulis bahwa aku peduli sama isu lingkungan. Mereka lah apa buktinya nggak percaya gitu. Jadi ketika kita nulis sesuatu itu jangan cuman berhenti di satu hal yang nunjukin bahwa oh aku orangnya peduli akan isu A gitu. Tapi kaitkan dan juga tuliskan pengalaman-pengalaman yang menunjukin bahwa kita tuh peduli gitu. Ini contohnya ya. Nah, saya ini adalah jawabanku atas prompt Why do you want to study at Imperial College Business School? Kalau misalkan ketika itu aku hanya memberitahu atau telling doang tanpa bukti aksi nyata yang mendukung dan juga tanpa sentuhan personal, from itu mungkin akan bisa straight to the point aku jawab dengan kalimat semacam ini. As an analyst that cares deeply about sustainability, I am keen to learn how to integrate ESG factors into financial firms' decision beyond the macroeconomic and industrial analysis I regularly conduct. Gitu. Aku bisa langsung jawab, ya aku tuh analis peduli nih sama isu sustainability. Kenapa aku pengen kuliah di Imperial College Business School? Karena aku pengen belajar lebih dalam bagaimana mengintegrasikan ESG factors into ke dalam keputusan yang diambil sama lembaga keuangan tempat aku bekerja di luar analisis makroekonomi dan industri yang aku tiap hari lakuin gitu. Kalimat ini nggak salah.
kalimat ini nggak salah, tapi when it comes to personal statement atau essay kita untuk aplikasi universitas, ini kurang personal, ini kurang menunjukkan siapa kita. Jadi, kalimat ini masih tetap ada di essay aku, tapi aku tambahkan konteks dengan ini cerita. Karena we want to show the details, kita mau convince the admissions committee yang mereka itu nggak tahu kita secara personal, let those credentials, apa yang udah kita lakuin dari pengalaman pekerjaan kita, magang kita, volunteer kita, pengalaman belajar kita, speak for themselves. Jadi aku bikin essay aku awalnya kayak gini. I started my journey in sustainability using my words to write about fashion, specifically on how intertwined and impactful our decisions can be, even at the simplest level of choosing clothes to wear daily. Ini aku cerita soal pengalaman aku ketika ketika jadi volunteer, kontributor nulis di nulis tentang sustainable fashion. Tapi di sini aku nggak cuma cerita, aku nulis doang ya, tapi ada refleksinya juga bahwa ternyata decision kita, keputusan kita sehari-hari, sekedar cuman milih baju yang kita pakai di hari itu tuh bisa impactful banget loh ke bumi kita. Gitu. Terus aku lanjut. Through my writings at Jelujur, Sustainable Fashion Online Media, I met the founder of the brand Helai, who popularized asymmetric silhouettes in clothing through zero-waste patterns, while simultaneously empowering local dressmakers at the heart of the brand's operation. Apalagi ketika aku lagi jadi volunteer di Jelujur, nulis itu aku bisa nih kenalan sama seorang founder local brand, namanya Helai. Menurut aku itu inspiring banget karena mereka itu nggak cuman bikin pakaian sehari-hari biasa, tapi juga mereka menciptakan yang namanya pola zero waste. Jadi kain yang bentuknya segi empat itu minim dipotong dan minim dibuang karena mereka bikin bajunya itu asimetris, memaksimalkan si kain yang bentuknya kotak itu tadi. Betul. Selain itu, mereka juga si helai ini juga empowering local dressmaker, penjahit-penjahit yang ada di sekitar rumah si founder ini. Gitu. Aku lanjutin di kalimat selanjutnya yang aku highlight kuning. Having lived in the world of economies of scale and fast-paced fashion, I learned that sustainability is a mindset that guides rational decision-making. Although common ground may not be easily apparent when profit-driven institutions encounter sustainability-focused goals. Dari obrolan aku dengan founder Halai itu, aku reflect lagi, aku sadar bahwa, oh, di tengah ramainya fast fashion yang tiap minggu brand-brand lokal banyak mengeluarkan koleksi baru, ternyata masih ada loh brand yang kayak Halai, dan itu ternyata karena mereka punya mindset sustainability yang sebenarnya kalau mindset itu diikutin tuh bisa kok mendorong decision making yang lebih rasional. Meskipun meskipun memang gitu ya, common ground kayak mensejajarkan atau memparalelkan antara brand fashion yang tetap mencari profit dengan dengan punya tujuan sustainability itu nggak mudah juga gitu buat Helai. Tapi mereka bisa kok tetap berpegang pada prinsip sustainability sebagai mindset mereka untuk akhirnya mereka bikin keputusan untuk oh ya udah kita coba deh experimenting dengan polanya. Gimana tetap bisa incorporating sustainability tapi juga bisa dapat profit dengan jualan baju. Nah, aku lanjutin. Hence, I seek greater opportunities to advocate for and incorporate sustainability as its source, capital markets, and financing. Kenapa tiba-tiba lanjut financing? Karena tentunya aku kerja di financing. Dan financing di industri jasa keuangan yang aku geluti, kita tuh kasih investment ke termasuk ke UMKM seperti Helai untuk mereka bisa scale up bisnisnya. Nah, kalau misalkan logikanya gini, kalau misalkan
dari lembaga jasa keuangan yang memberi bantuan pembiayaan atau kredit aja, mereka udah menerapkan sustainability, mereka udah berpegang pada value sustainability, pasti mereka juga akan, pasti lembaga keuangan itu juga akan membantu memberikan kredit, membantu bisnis-bisnis yang punya DNA sustainability untuk scale up. Kayak benang merahnya di situ. Ini aku paragraf pembuka ini aku tutup dengan from a woman who just tried to make the tiniest difference by raising awareness about sustainability in fashion. I pledge to incorporate sustainability into everything I do, including my current work as an analyst at blah blah blah. Gitu. Jadi di sini bisnisku bisa lihat bahwa oh, anak ini tuh sebenarnya emang iya dia pengen um, sebagai analis dia mulai memasukkan ESG factors into analisisnya dia, memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tempat dia kerja. Tapi di balik itu dia itu sadar, si Shiva ini sadar itu penting, itu karena dia volunteering di sebuah online media, terus dia nggak sengaja dia ketemu sama founder sebuah local brand yang DNA-nya itu sustainability dan ternyata bisa loh gitu. Sustainability itu berjalan berdampingan dengan bisnis, dengan profit. Itu bisa banget gitu. Itu yang mendorong Shiva ini untuk belajar lebih lanjut nih soal ESG, gimana integrasi ESG factors-nya dan sebagainya. Sesuatu yang Imperial College Business School tawarkan gitu. Ya udah deh, cocok dia masuk Imperial College Business School. Itu yang akhirnya membuat aku masuk dan dapet LOA-nya. Kurang lebih kayak gitu. Contoh dari show, don't tell. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya, teman-teman, semoga jelas. Dan aku lihat tadi kayaknya udah ada beberapa pertanyaan juga dari di kolom chat. Mungkin aku balikin dulu ke Kak Angel ya. Oke, terima kasih Kak Shiva. Materinya sangat-sangat komprehensif dan it's beyond my expectation. Thank you very much. It's beautifully written. Senang sekali bahkan jadi dapat ilmu ikigai ya buat teman-teman. Semoga membantu. Benar itu penting karena nggak bisa cuman mengaplikasikan tips aja, tapi harus juga teman-teman mengerti dari root awalnya gitu. Jadi supaya bisa terbantu juga. Yes, sudah ada beberapa pertanyaan di grup di chat. Sorry, aku akan bantu bacain untuk nanti dijawab buat teman-teman. Nanti yang mau tanya langsung juga boleh ya bisa raise hand. Nanti aku kasih kesempatan buat apa nih? Oke, yang pertama dari Kak Agus semua sini. Oke, halo Kak Dwita, jurni kakak ambil S2 UK ini setelah lulus S1 langsung apply S2 ataukah bekerja dahulu untuk beberapa tahun atau karena sudah punya banyak portofolio prestasi di kegiatan organisasi, exchange ataupun volunteering di LL, minta infonya ya Kak. Terima kasih. Oke, jadi halo Kak Agus. Jadi jawaban pendeknya adalah aku apply S2 itu, well aku akan mulai S2 di 2026 ini kan. Itu 11 tahun setelah aku mulai S1. Jadi bentar, 7 tahun setelah aku lulus S1. Jadi aku lulus S1 2019, kemudian aku baru mulai S2 di 2026 gitu. Jadi aku sekarang jatuhnya udah punya pengalaman pekerjaan 5 tahun gitu. Tentunya menurut aku when it comes to portofolio prestasi, portofolio prestasi di kegiatan organisasi, exchange maupun volunteering. Sebenarnya kalau ngomongin soal aplikasi aku ke Imperial dan UCL ya, itu kan drive-nya sustainability yang tadi sudah sempat aku mention juga jalannya gimana di Ikigai aku gitu. Nah, apa namanya? Jadi aku lampirin pengalamannya, ceritain pengalamannya itu eh, yang aku lakukan ketika kuliah juga sebenarnya, which is udah agak lama, tapi karena masih ada benang merahnya dengan pengalaman kerja sekarang, masih ada relevansinya, ya bisa aku kombinasikan seperti itu. Gitu. Jadi jawabannya aku kerja dulu dan kerjanya juga udah cukup lama, baru aku apply S2 dan menurut aku, hmm,
ini aku bias sih karena aku melakukannya seperti itu kan. Tapi menurut aku makin banyak pengalaman yang kita punya under our belt itu akan makin baik karena when it comes to S2 dan juga apalagi kalau kita maunya S2 dengan beasiswa biasanya penyedia beasiswa dan juga universitas yang kita apply buat S2 itu mereka suka nanya banyak hal yang menurut aku kalau kita punya lebih banyak pengalaman itu akan lebih gampang ngejawabnya. Tuh. Oke, terima kasih Kak Syifa. Semoga menjawab ya Kak Agus. Lalu yang kedua pertanyaan udah terkait lebih ke teknis sih Kak. Oh, gimana teknis caranya untuk bisa dapat waiver application fee dari ICL, UCL maupun Melbourne Uni ya Kak Duta? Kalau Melbourne, aku tadi udah mention ya, aku apply lewat agen. Jadi waktu itu aku tetap bayar sih. Karena gini, teman-teman sistemnya kalau di agen itu, meskipun lewat agent, itu ada kemungkinan bisa di waive application fee-nya. Itu ternyata nggak berlaku ke semua jurusan gitu, program studi. Jadi better dicek dulu ke agent yang terdekat. Apakah kalau misalkan aku mau apply program studi A bisa di waive eh, application fee-nya. Kalau misalkan nggak bisa, biasanya universitas itu setahu aku mereka punya website gitu. Jadi kayak eh kan ini kan aku nggak pernah ngelakuin ya, jadi aku kurang tahu. Tapi aku ini nanya-nanya ke teman-teman aku yang mereka berpengalaman nge-waive application fee untuk ICL. Setahu aku kayaknya mereka itu email gitu ke apa namanya ke universitasnya, ada bagian yang bisa di email dan kalian state bahwa kalian butuh financial support untuk bisa daftar ini. Mungkin juga harus ada beberapa apa namanya proof yang dilampirkan di email itu. Nanti setelah itu dari universitas biasanya akan kasih balasan mungkin berupa kode atau apa yang harus diinput ketika kita bayar kita mau bayar atau misalkan dikasih link yang khusus aku kurang tahu tapi biasanya untuk minta waive application fee ini kita langsung ke universitas masing-masing sih email gitu. Oke, semoga menjawab Kak Agus. Is it clear enough Kak Agus? Kasih jempol Archie. Yang lain guys, ada yang mau tanya kah? Sebelum kita sebentar lagi akan menyelesaikan sharing session pagi hari ini. Ada yang mau bertanya teman-teman? Kak Angel sorry ini aku nemu ininya page-nya untuk Oh ya, Imperial boleh ya. boleh. Coba di share sekali. Wait, aku share screen lagi kali ya. Yes, please. Nah nih, udah kelihatan ya. Jadi ini aku simply googling aja sih tadi. Jadi kalau di Imperial itu tadi aku googlingnya gini waive application fee Imperial College London langsung paling atas keluar application fee waiver. Jadi ini kan postgraduate thought application process application fee waiver. Nah, if you are applying for a postgraduate course at Imperial, you may need to pay an application fee. Check our application fee page to see. Nah, ini ada formnya. If you are experiencing financial difficulties, you can request an application fee waiver. If the waiver is approved, you do not need to pay the application fee. Gitu. Jadi ini application fee waiver ada formnya. Ini ada listnya ya. You will be eligible for an application fee waiver if one of the following applies to you and you have the relevant evidence to support your request. Jadi memang harus ada evidence-nya. You are receiving full state support for maintenance atau living expenses or financial support for reasons of hardship as an undergraduate at university within the last 4 years. You are currently receiving state benefits of for reasons of financial hardship. You receive another type of scholarship or bursary support for the reason of financial hardship. Dan ini ada banyak guys gitu. Gitu. Nah, ini FYI juga kalau misalkan bukan case-nya
alhamdulillah akhirnya dapat LPDP. Nah, kalau di LPDP itu kan nanti bisa di reimburse gitu. Jadi aku nanti akan reimburse ke LPDP. Jadi ya kalau itu tapi setahu aku tuh kalau LPDP doang ya. Kayaknya kalau univ lain nggak akan ada sorry, beasiswa lain nggak akan ada mekanisme reimbursement-nya gitu. Jadi itu FYI aja soal application fee karena memang cukup mahal. I know itu kayak apalagi sekarang mata uang kita makin lemah, jadi Hmm. mungkin bisa exceeding 2 sampai 3 juta untuk per universitas gitu. Gitu. Oke, thank you so much Kak Shiva. Tadi Kak Agus sudah balas. Terima kasih Kak Dwita Hmm, untuk semua infonya. Sama-sama dengan senang hati. Oke. Oh, oke, itu ada yang ada mau Kak Amalia. bertanya. Silakan Kak Boleh, Amalia. silakan. Halo Kak Angel dan Kak Dita, mohon maaf tidak menyalakan video, nggak apa ya Kak? Gak apa-apa. Silakan Kak Iya, Kanamen. iya. Apa namanya? Makasih untuk punya arti apa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Em, Tadi juga udah di-share ya sama Kak Dita, keren banget experience-nya dan apa namanya? Good luck Kak buat LPDP-nya di tahun depan. Mungkin kan kalau Kak Dita memilihnya untuk ke Imperial ya. Sebenarnya aku tertarik izin nih sebenarnya mau tanya tentang UCL-nya gitu. Mungkin boleh nggak Kak di-share tentang apa namanya experience daftar UCL-nya? Mungkin kan tadi ceritanya kalau di UCL tidak ada interview ya. Berarti hanya apa namanya personal statement dan lain-lain. Terus mungkin itu yang pertama sih Kak. Terus yang kedua mungkin aku boleh tanya tentang terkait LPDP-nya Kak. Jadi sebenarnya aku juga ada apa namanya planning gitu ya mau ke UCL. Cuma kan aku belum apply LOI-nya gitu, belum nyoba apply LOI-nya. Nah, rencananya untuk yang tahap ini aku insya Allah pengen nyoba yang non LOE dulu. Lalu misalnya aku sambil berproses untuk daftar LOE gitu ya. Misalnya em, kan kalau start kelasnya itu kan kalau dilihat di apa di webnya itu kan September 2026 gitu misalnya. Terus aku nyoba nih misalnya sambil apply LPDP juga masukin buat LOE terus misalnya keterima em, uh, tapi misalnya LPDP-nya nggak keterima gitu. Jadi misalnya LOE-nya keterima, LPDP-nya tidak tidak keterima, nah itu kan berarti aku harus defer ya Kak. Nah itu tuh gimana sih Kak prosesnya? Terus apakah chance-nya juga apa namanya pasti dapet atau gimana gitu. Terus misalnya aku nanti apply lagi dibuat LPDP yang tahap 2 gitu ya. Berarti kan harus megang defernya itu kan. Nah, itu tuh prosesnya gimana sih Kak buat apa ya, ibaratnya mempersiapkan plan-plan B itulah gitu karena sebelumnya aku juga udah daftar LPDP dan di batch sebelumnya belum lolos gitu. Jadi kayak dan sekarang aku mau ganti arah. Sejujurnya aku ganti program gitu, ganti jurusan gitu dan kayaknya mau nyoba UCL kayak gitu sih mungkin. Makasih Kak. Oke. Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Eh, Bentar, Amalia, Kak Amalia berarti sebelumnya belum pernah apply UCL ya? Ini baru mau apply UCL gitu. Iya betul. Jadi mungkin ini TMI sedikit kayak aku sebelumnya daftarnya kan mau ke Australia gitu. Cuma pas di batch ini kan sistemnya berubah ya Kak. Jadi ternyata jurusan yang aku mau apply itu tidak masuk di bidang strategis yang sesuai dengan kontribusi dan juga pekerjaanku. Jadi sepertinya kayak akan start from zero lagi gitu. Jadi maksudnya aku lagi proses mencari jurusan dan apa namanya yang em, apa ya sesuai gitu ya dengan sistem LPDP sekarang gitu. Termasuk juga dengan bidang strategisnya kayak gitu sih. Dan kayaknya memang apa namanya di UCL ada gitu yang sesuai. Namun memang aku belum pernah nyoba buat apply LOE di UCL kayak gitu dan apa namanya apa ya lebih ke mempersiapkan diri juga kalau misalnya gitu di LPDP yang batch ini juga masih tidak em, goal gitu tidak lolos gitu sih. Hmm, Kalau boleh tahu jurusan maunya di bidang apa, Kak Amalia? Em, aku tadinya sebelumnya tuh ngambil Environment and Sustainability di Hmm, Monash. hmm.
Sedangkan jalur kontribusiku tuh sejujurnya aku bekerjanya di Kementerian Perindustrian, Kak. Hmm. Jadi em, emang dari awal tuh esainya udah jalurnya ke hilirisasi, ke industrialisasi kayak gitu. Dan ternyata di batch yang ini pas aku lihat itu bidang strategisnya masuknya di maritim untuk di Monash. Oh, Jadi kayak menurutku itu sangat beda ya, apa namanya dengan kualifikasi gitu setelah apa namanya diperdalam juga kalau maritim gitu. Dan di UCL ternyata aku nemuin ada program Sustainable Resources, Policy and Transition, dan aku baca di apa namanya modul kurikulumnya em, cukup mirip gitu, ada sisi environmentnya, ada sisi energinya sedikit, ada sisi industrialnya sedikit, seperti itu sih. Jadi eh, apa ya, masih dalam proses apa sih namanya mencari gitu sih, masih. kalau background S1-nya apa, Kak Amal? Sorry. Aku di metalurgi, Kak, metalurgi dan material. Ah, enggak. Aku, sorry ini kalau agak detail ya. Mm-mm. Kakak nggak tertarik cari di Imperial atau LSI kah? Soalnya kan dua itu kan Mm-mm. univ unggulan ya. Maksudnya Mm-mm. kayak ini aku berusaha untuk Melainkan ya. semoga bisa memperbesar, enggak, semoga bisa memperbesar peluang kakak dapat LPDP-nya karena univ unggulan kan kalau kakak punya LOE-nya akan akan ada kemungkinan besar akan ada nilai plusnya sih gitu. Oh, Kakak udah cek ini belum environmental teknologinya Imperial? Maybe it belum ya. suits you. Dan aku Maybe it kemarin suits tuh you. Soalnya aku tadi awalnya mau kenapa nggak program aku, tapi kayaknya itu terlalu finance, jadi betul. mungkin kurang cocok buat kakak. Tapi environmental technology, seingat aku masuk di dalam list LPDP dan itu di Imperial gitu. Oh, Nah, oke. tapi itu sampingan dulu. Aku akan jawab yang pertanyaan tadi UCL ya. Dan kenapa nanti aku akan jelasin juga kenapa aku menyarankan untuk eh, coba ditengok dulu yang di Imperial. Karena setahu aku UCL itu nggak bisa defer. Setahu aku ya, yang tahun lalu berdasarkan. Jadi pas kemarin aku nggak lolos yang batch 1 2025 di bulan Juni itu kan banyak banget tuh orang yang rombongan defer kan. Setahu aku, kalau misalkan mau defer UCL, itu harus bayar deposit. Which is, bayar deposit itu kan satu nilainya nggak kecil. Yang kedua, itu kan gambling juga. Kalau kita udah terikat sama deposit, terus ternyata qadarullah di tahun depannya belum rezeki juga sama UCL, itu kan agak sayang. Karena kan duitnya berarti hangus gitu. Gitu. Itu setahu aku ya. Jadi maksud aku daripada toh Kak Amalia kan jatuhnya masih exploring lagi ya, maksudnya universitasnya, pilihan jurusannya gitu. Menurut aku sekalian aja kalau misalkan di Imperial atau LSI ada toh lagi Kak Amalia lagi nyari LOE juga. Kalau misalkan ada univ di list LPDP di Imperial dan LSI yang cocok, gaskan aja menurut aku kedua itu karena dua-duanya kan universitas unggulan. Jadi menurut aku LPDP masih akan ngasih yang poin sih, ada poin tambahan di situ. Nah, soal pertanyaan Kak Amalia yang ini soal prosesnya UCL tuh kayak gimana? Kayaknya tadi yang sustainable resource ini nanti boleh dikonfirmasi ya. Kayaknya di The Bartlett ya. Aku sempat daftar di situ juga kan. Jadi mereka cukup straightforward sih. Bahkan aku suggest kalau daftarnya sebelum sebelum liburan Natal. Jadi waktu itu aku kan daftar UCL itu di akhir November. Aku masih ingat lagi tanggalnya 25 November 2024. Aku di tanggal belasan Desember itu udah dapat LOE-nya. Jadi mereka sangat cepat. Karena mungkin masih di awal tahun dan mereka ngejar untuk ngerjain semua assessment proses sebelum liburan panjang akhir tahun kan. Karena mereka kan libur panjang tuh 2 minggu, sorry 3 minggu di akhir Desember biasanya. Jadi kalau UCL itu langsung aja masuk ke platformnya, di portfolionya, terus
isi data semuanya, referensi juga ada dua sama, terus personal statement diminta. Mereka nggak se-strict Imperial, jadi nggak ada batasan jumlah katanya berapa. Waktu itu seingat aku kayaknya pokoknya cuma 2 halaman gitu. Jadi aku waktu itu bisa bikin esai yang agak lebih panjang daripada esai aku buat Imperial. Jadi bisa kayak 1,5 halaman kalau aku nggak salah inget. Langsung diupload semua. Once dua referensi aku udah submit langsung ke platformnya Pertikonya UCL, langsung diproses dan 25 November aku submit pendaftaran UCL. Sekitar awal atau minggu kedua Desember 2024 aku udah dapet LOE-nya. Nah, waktu itu LOE-nya langsung unconditional, tapi ada deposit, deposit, ada status depositnya. Nah, sekarang itu kalau nggak salah, kalau dulu pas zaman aku apply LPDP, eh, ada condition deposit itu dianggap nggak menggugurkan. Jadi tetap bisa daftar dan status LOE-nya dianggap sebagai LOA unconditional. Tapi sekarang kayaknya ada perubahan kebijakan juga di LPDP. Jadi kalau misalkan apa namanya minta minta tunda pembayaran depositnya, minta mundur waktunya. eh, Sorry. Jadi sekarang LPDP itu eh, kayaknya peraturannya kalau misalkan ada di LOE-nya ada kondisi deposit itu tetap dianggap menggugurkan dan nggak bisa dipakai dipakai buat daftar jalur LOE kecuali kalau pembayaran depositnya itu setelah pengumuman LPDP. Which is pengumuman LPDP itu kan masih lama ya kalau yang di tahap 1 2026 ini di tanggal 22 Juni kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalian kalau udah punya LOE dan ada kondisi depositnya harus memundurkan deadline-nya itu beyond atau setelah 22 Juni. Nah, kemarin sempat ada yang nanya aku personal, eh, nanya proses pemundurannya UCL gimana. Sebenarnya mundurin depositnya UCL itu gampang karena tinggal ngajuin, literally ngajuin eh, dari platform Portico-nya UCL. Tapi yang jadi masalah adalah harus ada buktinya dan ternyata update sekarang UCL itu harus eh, submit LPDB dulu jadi ada bukti submitnya baru mereka bisa mundurin deadline depositnya. Jadi itu kayak sebuah lingkaran yang nggak berujung dengan berbagai perubahan kebijakan gitu loh. Jadi makanya akhirnya eh, kalau AUCL pun most of the time nggak dianggap LOE unconditional oleh LPDP karena biasanya UCL itu setahu aku ngasih deadline depositnya itu waktu itu aku hmm, dapat offer di Desember, deadline depositnya tuh April, which is kalau sekarang aturan UCL masih sama, berarti masih kayak gitu, nggak bisa juga dipakai buat daftar LPDP unconditional. Mereka defernya juga nggak bisa langsung dikabulkan karena harus bayar bayar deposit yang jumlahnya nggak sedikit. Biasanya deposit Univ UK itu 10% dari tuition Lagi. fee itu. Jadi kayak gede juga bisa 5.000, 4.000, 5.000 pound sterling gitu ya. Terus juga kalau udah terlanjur bayar deposit gambling banget. Belum tahu kan apakah akan diterima LPDP-nya atau enggak. Jadi menurut aku agak susah sih Kak Amalia. Makanya alasan aku tadi agak mempromosikan untuk coba dicek dulu program di Imperialnya bukan karena eh, semata-mata aku anak Imperial, tapi at least dari yang aku tahu, Imperial itu differnya agak bisa diperjuangkan lah. Karena jujur aku kemarin differnya bisa, mereka mau nerima dan eh, nggak perlu bayar deposit. Jadi kayak differnya itu proses differnya ngajuin ke departemen masing-masing kalau di Imperial, jadi harus ke jurusan atau program studinya langsung di ACC oleh mereka baru dikasih tauin central admission tapi nggak perlu bayar deposit aku kemarin posisinya gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ya Kak Amalia. Ada yang kelewat nggak tadi pertanyaan kakak atau Em, udah aku jawab? udah sih Kak, udah menjawab. Oke. Makasih banget. Aku baru tahu sih kalau ternyata UCL lumayan cukup tricky ya ternyata untuk
maksudnya diselaraskan dengan kebijakan LPDP gitu ya. Maksudnya mau nggak Iya, mau kan kita juga benar. harus ini ya mengikuti ininya. Iya, Oke deh Kak kalau gitu. Makasih banyak. iya, sama-sama. Oke, lanjut lagi. Ada dari Kak Aileen ya, habisin sambil aku coba Iya, bacain juga chatnya teman-teman yang ada di catatan udah iya, ramai sekali. Dari Kak iya. Elsa tadi nanya kalau LSA bisa defer nggak ya gitu. Tadi aku sempat bantu cek juga, bisa nanti silakan dicek linknya ya Kak Elsa. And then tadi ada Kak Bulan, tapi kita ke Kak Alin dulu. Silakan Kak Oke, Alin. boleh. Kalian dulu ya. Okay, thank you for accepting my question. So I've heard from a bunch of previous mentors and scholarship awardees that it's a better plan to apply to multiple universities, like seven or eight. But I feel like that's quite a lot, especially considering that I have to find scholarships and to write major for each university. But what do you recommend? Because I saw that, sorry, I saw that you submitted only a few applications to a few designated universities. Is it better to send out a lot of applications hoping that you might get one, or focusing on a few universities, like two or three, but really trying to lock in the answers? Oke. Kak Alin, so do you want to apply for LPDP or other scholarships? I'm currently still in high school, so I'm planning to Ah. apply for my bachelor's first. So either beasiswa Garuda I or another see. Ya, scholarship. beasiswa Garuda. Aku jujur nggak tahu ya kalau beasiswa Garuda. Aku belum terlalu update sama ini juga. Tapi menurut aku, tapi setahu aku beasiswa Garuda kayaknya udah ada designated jurusannya juga mirip sama LPDP yang sekarang. So you might want to check on that first. Dan in my opinion, aku tim yang nggak terlalu banyak koleksi, nggak mau terlalu banyak koleksi LOE sih, jujur. As long, tapi dengan kondisi secara timeline masuk ya, maksudnya kayak in my opinion, untuk setiap cycle aku LPDP, aku punya dua LOE gitu ya, LOE yang eventually aku daftar LPDP pakai satu LOE, tapi satu lagi aku pakai buat backup. Udah, that's enough gitu. Karena in my opinion, kalau kita apply to multiple universities, apalagi kayak di dalam satu negara, misal UK ada banyak universitas yang kita punya LOE-nya gitu ya. Itu akan tricky karena kan nyiapin aplikasi itu nggak semalam dua malam ya. Ya kadang memang ada universitas yang mungkin persyaratan mereka nggak nggak let's say nggak setinggi Imperial dan UCL seperti itu. Mereka mungkin akan lebih cepat dan lebih mudah juga. Bahkan aku bisa bilang kayak University of Melbourne kemarin aku apply itu tanpa personal statement. Jadi itu gampang. Saya kayak lebih mudah dibandingkan dengan Imperial dan UCL. Tapi kalau misalkan kita if wanna if you wanna aim for the like best school in that country gitu, misalkan Imperial kalau di UK atau Oxbridge itu kan they ask for a lot of things and it can be overwhelming. Dan menurut aku daripada membagi fokus ke dalam banyak hal, mending energinya dipusatin, karena aku maunya Imperial ya aku pusatin ke Imperial. Kalau waktu itu aku ngerasa cocok di Oxbridge ya mungkin aku akan memilih untuk pusatin dulu energi aku di Oxbridge gitu, because that's what I really want. Menurut aku better, uh, less quantity tapi quality-nya lebih baik gitu. Gitu kalian. Thank you, semoga membantu. Semangat ya. Oke, kita bisa lanjut lagi dengan pertanyaan yang ada di chat sebelum kita close for today. Oh, tadi ada dari Kak Herindra, bukan Kak Bulan. Kak Syifa boleh minta tolong cerita lebih jauh tentang interview ketika apply di ACL. Kira-kira pertanyaannya seputar apa dan menurut Kakak apa yang ingin interview lihat dari calon mahasiswa melalui tahap ini? Karena kan sepemahaman aku, jarang sekali kampus yang mengadakan interview untuk application-nya. Thank you sebelumnya. Jujur, aku setuju sih, karena memang aku ketika itu, aku udah tahu dari awal aku apply akan ada interview.
Jadi aku kayak berusaha untuk cari di internet gitu. Tapi aku nemunya bahkan banyak pengalaman interview Imperial itu dari yang baru apply buat bachelor gitu. Jadi kayak akhirnya aku ya sempat lihat di YouTube untuk get a taste of kira-kira mereka akan nanya ini apa. Dan aku waktu itu persiapannya Hamin 1 aku literally baru kontakkan sama alumni dan aku kayak meeting sama alumni itu sekitar, sorry bukan alumni, waktu itu dia masih aktif di program yang sama kayak aku di Imperial. Jadi aku nanya ke dia waktu itu, interview dia bahas tentang apa, untungnya dia masih ingat. Jadi gini, karena kalau di Imperial itu they have innovation as part of their value yang tadi sempat ada di slide juga. Dan karena aku business school, so we are taught to be like to think out of the box gitu ya. Ada satu pertanyaan yang menurut aku eh taste taste-nya tuh kayak mereka pengen tahu personality kita tentunya dari pertanyaan itu. Jadi my approach to that question is literally ya udah be yourself, be true to myself gitu ya. Tapi tetap kayak mikir tetap ada alasannya. Aku dapat bocoran ada soal yang kayak gitu tuh dari senior aku. Waktu itu dia bilang ketika senior aku interview, pertanyaannya adalah ketika kalau kamu dapat kesempatan jadi hewan, mau jadi hewan apa dan kenapa? Pertanyaan yang didapat senior aku kayak gitu. Dan aku dapat pertanyaan satu yang random dan lebih ditujukan untuk melihat psikologis kita ketika aku interview Imperial. Tapi waktu itu aku nggak terlalu abstrak kayak tiba-tiba jadi hewan sih. Aku masih lebih bisa bayangin dan aku waktu itu dapat pertanyaannya adalah kalau ada satu kota di mana kamu bisa tinggal lama di situ, itu kota apa? Sebutkan alasannya. Dan aku waktu itu bener-bener jadi diri sendiri. Bahkan mungkin aku terlalu jadi diri sendiri. Literally aku jawab Bandung. Because I used to live there and I like the place. Maksudnya kayak aku cerita soal pengalaman aku S1 karena aku lama di Bandung. Itu pertanyaan terakhir dan waktu interviewnya selesai, habis pertanyaan terakhir kan selesai otomatis, aku nyesel. Kenapa aku nyesel? Karena aku ngerasa kayak ini tuh nggak sesuai dengan maksudnya kayak kan Imperial tuh located di London. Aku akan hidup dengan London gitu. Kan lebih make sense kalau misalkan menurut aku kan lebih make sense kalau aku jawabnya waktu itu aku akan suka dan enjoy hidup di kota besar yang vibrant kayak Jakarta atau Singapura atau apalah gitu. Tapi ternyata be true to myself dan be real itu nggak mengkhianati aku. Aku akhirnya dapet juga gitu. Itu satu pertanyaan yang paling tricky menurut aku. Dan pertanyaan-pertanyaan lain lebih pada ini sih. Satu, pertanyaan pertama adalah pasti ditanya motivasi. Motivasi kamu, kenapa pengen sekolah di business school. The same one, the same question yang ditanyain di SI, di personal statement. Jadi aku bener-bener memang menceritakan sesuai dengan apa yang aku tulis, refleksi aku di personal statement. Makanya kenapa aku tadi bilang persiapan wawancaranya bener-bener mendalami apa yang udah kita tuliskan ketika aplikasi. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, eh, aku lupa kayaknya ada sekitar 5 atau 6 pertanyaan. Tapi pertanyaan-pertanyaan 2, 3, 4, 5 itu lebih kepada selain plan di masa depan, plan karir juga ditanyain. Juga pertanyaan-pertanyaan situasional sih. Jadi ya standar interview lah kayak pernah nggak ketika kamu ngebantu ngebantu rekan kerja kamu apa yang kamu lakukan yang gitu-gitu yang bisa dijawab pakai STAR method. Terus kayaknya aku waktu itu ditanya juga soal apakah ada satu sistem atau advancement atau ya pokoknya mekanisme sederhana yang kamu ciptain untuk agar kamu bisa ngebantu pekerjaan kamu jadi lebih efektif dan efisien. Itu aku jawab juga dengan STAR method gitu. Jadi basically sebenarnya pertanyaannya apart from satu pertanyaan random yang lebih menguji psikologis di akhir, pertanyaannya itu standar pertanyaan interview. Jadi nanya motivasi kita, rencana kita, apa yang udah kita tulisin di personal statement, dan juga situational question kayak pengalaman di masa lalu, yang mana itu bisa kita pelajari. Tapi memang menurut aku yang
makin meningkatkan tingkat kesulitan dari interviewnya Imperial adalah yang tadi aku mention juga, mereka itu cuman ngasih kita waktu 5 detik untuk pikir, untuk siap-siap. Jadi kayak you have to train yourself ketika selesai lihat, dengar, baca pertanyaannya 5 detik doang, dan itu ada timernya di layar 1, 2, 3, 4, 5 langsung ngomong. Dan dari 6 pertanyaan itu, Imperial cuman kasih masing-masing jawaban cuman boleh 1 menit. Jadi kamu harus yeping, tapi nggak boleh terlalu yeping yang sampai nggak dapet inti dari jawabannya gitu. Gitu. Jadi kayak yeping, kalau takutnya kelamaan yeping, kamu nggak menyampaikan intisari dari jawaban kamu. Tapi kalau misalkan kamu langsung to the point, takutnya itu jadi nggak personal dan kayak straight from the book atau straight from the internet aja jawabannya gitu. Jadi harus benar-benar nentuin balance antara dua itu. Dan menurut aku yang paling membantu adalah selain latihan, be true to yourself gitu. Jadi benar-benar present the best version of yourself, karena ya itu tadi, Vicky, cuman ada jeda 5 detik untuk mikir, terus maksimal jawabannya hanya 1 menit, jadi mereka nggak mau panjang-panjang. Cuman satu pertanyaan yang dikasih 2 menit, dan itu cuman pertanyaan yang pertama yang soal kenapa kamu mau sekolah di Imperial Business School. Sudah itu doang. Itu. Jadi kira-kira interviewnya itu, setahu aku Imperial itu hmm, di business school semua interview. Setahu aku yang engineering juga interview. Jadi kayaknya mereka masih uh, melakukan interview untuk semuanya. Bahkan kalau ambil MBA di Imperial, kayaknya seperti MBA di kampus lain, interviewnya masih dengan orang langsung. Jadi kalau aku kan masih pakai platform tuh. Kalau MBA, interviewernya orang beneran, mungkin semacam Zoom gitu. Itu kurang lebih. Oke, semoga menjawab ya. Itu Kak Bella udah balas teh. Alright. Ada lagi yang belum aku jawab, Pak? Kayaknya udah. Ini, Jadi- oh, ini Kak Oh, Agus udah. tadi kayaknya ada follow up questions ya. Sebenarnya para award LPDP, AAS maupun Chevening banyak lulusan S1 yang langsung kuliah S2, ataukah mereka bekerja dahulu baru ambil S2 ya? Plus minusnya. Hmm, ini mungkin cerita dikit ya. Jadi langsung aku jawab ya Kak Angel. Silahkan. Ya. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu apa ya? Atau 3 minggu yang lalu. Pokoknya aku kemarin udah sempet ketemuan sama teman-teman yang sama-sama akan ke London di bulan Agustus September Agustus September 2026 ini. Dan surprisingly, ternyata ada beberapa yang fresh graduate juga. Jadi, kalau ditanya jawabannya, lulusan S1 yang langsung kuliah S2 atau yang mana yang lebih oke, menurut aku nggak ada perbedaan sih. Toh, yang fresh grad juga ada yang bisa dapet LPDP langsung, ada yang kayak aku juga sebelum berpengalaman bukan berarti aku langsung one shot dapet. Ternyata aku juga harus berproses juga. Karena faktor itu kan bukan satu-satunya penentu ya. Tapi menurut aku makin banyak mereka yang fresh grad itu pasti juga nggak makin, mereka nggak ini ya, nggak, mereka pasti udah punya banyak pengalaman lebih dulu sebelum akhirnya mereka apply itu gitu. Apalagi kalau Chevening ini dari mulai dari edisi yang kemarin yang 2000, yang seleksi di tahun 2025 dimulai itu, Chevening punya aturan baru. Jadi Chevening kan selama ini memang dikenal sebagai beasiswa yang mensyaratkan ada pengalaman kerja minimal 3.000 jam kalau nggak salah. Nanti lengkapnya cek di website aja. 3.000 jam. Kalau sebelum-sebelumnya itu pengalaman itu boleh di-acquire atau diperoleh sebelum lulus kuliah. Tapi mulai tahun 2025 kemarin, pengalaman kerjanya harus pengalaman kerja yang setelah kuliah. Jadi mungkin kalau chevening itu wajib harus udah pernah kerja dulu setelah kuliah selama minimal 3.000 jam. Tapi kalau LPDP dan AAS setahu aku kan nggak ada tentuan khusus yang harus fresh grade atau gimana. Tapi in my opinion, kalau ketika S1-nya mungkin
pengalamannya belum memadai banget gitu ya. Kayak contohnya aku kan jatuhnya kerjanya switch ya dari engineering, dari latar belakang engineer, jadi em, kerja di bidang keuangan. Artinya pengalaman yang dulu aku acquire ketika aku S1 agak kurang relevan gitu kan. Jadi aku harus build credential sendiri dulu. Makanya itu kenapa aku merasa di situ ada plusnya. Aku take my time dulu untuk kerja, lihat dunia luar, bergaul, berjejaring gitu ya, tahu dari banyak orang POV-nya itu soal sustainability itu kayak gimana sih gitu, baru akhirnya aku memutuskan untuk S2. Tapi kalau misalkan yang langsung dari S1 ke S2 juga ada. Kemarin teman aku yang sama-sama akan ke London di bulan Agustus ini, dua-duanya itu sama-sama berkutat di bidang kimia gitu. Jadi mereka udah punya banyak credentialsnya mostly dari project-project, kayaknya sih project-project yang mereka lakuin ketika kuliah, dan juga mungkin mereka udah sempat ada nulis paper seperti itu, ikut penelitian dosennya, jadi secara track record pun mereka sebenarnya nggak kosong gitu, jadi ada. Jadi kuncinya adalah pengalaman yang relevan menurut aku, terlepas dari baru lulus kuliah setahun, udah kerja 5 tahun setelahnya atau mungkin lebih dari 5 tahun baru apply S2, menurut aku nggak ada nggak nggak ngaruh. Yang matters itu adalah pengalamannya dan kualitas kualitas dan relevansi dari pengalaman itu sih. Semoga menjawab ya, Pak Agus. Yes. Ada lagi kah teman-teman? Seru sekali kayaknya ya. Ternyata semakin ke sini semakin jadi banyak yang bertanya. Ya, karena ini lagi application season ya Kak kayaknya. Betul. Apalagi LPDP masih LPDP lagi buka, running. masih AAS running. juga. AS Kemudian baru buka ya. bulan depan ada Manaki. Jadi nama awal tahun kan emang paling rame ya. Biasanya biasa-biasa yang paling Benar, bongs itu di awal benar. tahun tuh pada open. Oke, sambil mungkin I'm gonna let one more question, satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Aku sambil ngasih pengumuman juga ya teman-teman sebelum kita menutup sharing-sharing ngobrol-ngobrol santai pagi hari ini. Tadi ada yang udah nanyain, Kak mau minta link SRS-nya gimana? Oke, dan juga feedback form untuk teman-teman bisa dapat recordingnya. Aku udah share di kolom chat. Nanti silahkan yang mau save, di save, dikerjakan. Kalau yang mau tahu sebenarnya apakah aku sudah ready ya buat apply beasiswa gitu ya. Nanti silahkan diisi. Kemudian buat tadi teman-teman yang mau minta recording juga bisa. Nanti silahkan mengisi feedback formnya guys. Supaya kita bisa kirimkan untuk recording di kelas hari ini. Buat yang ingin seperti Kak Shiva atau juga Kak Naifa yang di layar nih, mereka adalah salah dua dari menti-menti di Punya Arti. Joiningnya kemarin berarti langsung dari app ya Kak Shiva ya? Iya, aku langsung dari app. Dari app ketemu sama Kak Kristi ya kemarin. Mm-mm. Sama-sama di Oh, Imperial. iya, that's so much fun. Senang bisa menjembatani teman-teman menjadi wadah buat kalian bisa bertemu dan juga berproses. Senang sekali itu dan yang mau gabung, mau lihat-lihat silahkan ya guys. Please mampir di app kita. Itu web web app, jadi bukan app di Google Store ya, bukan di Play Store ya. Jadi jangan di App Store juga nggak ada, dia adanya di website kita. Dan aku berharap nggak cuma hari ini aja pertemuan kita, tapi kita bisa terkoneksi terus di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, anywhere. Teman-teman silakan visit, join, connect supaya kita bisa sharing terus, bisa connect terus. Dan siapa tahu setelah ini juga teman-teman adalah ordi-ordi beasiswa selanjutnya. Jadi bisa gantian juga sharing-sharing di sini, share your thoughts, share experience, and dengan senang hati kita pasti akan sabet. Oke, gonna close the session today, teman-teman. Kita akan berfoto bersama. Ada yang bisa on cam nggak ya? So sad kalau nggak ada yang bisa on cam. Tapi kalau nggak bisa on cam, mungkin aku akan minta untuk nyalain reaction aja kali ya, biar kita tetap ramai dan juga kayak wow gitu. Oke, ada yang akan on cam kah? Aku tunggu dalam 5 detik. Kalau nggak ada, aku akan foto. Nanti yang nggak bisa on cam, please kasih emoji. Mau jempol, mau love, mau yang kayak
konfeti silahkan, tapi nyalakan emoji kalian supaya kita tetap ramai gitu ya. Oke. Oke. Tunggu ya, aku hitung ya teman-teman ya. Let's be ready dalam satu, dua, tiga. Sangat cute. Oke, sekali lagi ya. Wait, aku simpan dulu ini sebentar ya, sebentar. Mohon bersabar, bersabar dulu teman-temanku. Oke, satu kali lagi teman-teman ya. Satu, dua, tiga. Eh, seru banget pas love-nya kayak lagi menyemburat gitu lah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. First of all, terima kasih buat Kak Shiva untuk waktunya, untuk effortnya, untuk ilmunya, and all the beautiful presentation. Senang sekali setelah ini Kak Shiva, by the way guys, dia setelah menjadi mentee, dia sekarang akan menjadi mentor. Congratulations dan selamat apa ya, selamat bermentoring bersama student-studentnya nanti. Terima kasih. By the way, Sama. kalau aku tadi lupa lagi Mm-mm. mention, ya, nggak mention di materi aku. Kalau misalkan masih ada yang mau nanya, maksudnya kayak misal ada follow up questions atau tadi lupa belum ditanyain after this, boleh langsung kontak aku di Instagram aja. Oke, Instagramnya silakan ya guys. harusnya di tag di punya artis sih kemarin ada. Oh iya, kita kemarin habis posting sama Kak Shiva. Mm-mm. Jadi silakan main ke IG punya Arti, kemudian find her account there. Gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih semua buat hari ini. Minggu depan bakal ada sesi lagi juga untuk KS buat yang mau join. Nanti kabar-kabar aku akan kabari. Stay tune and have a good weekend. Thank you so much guys. We'll see you again ya. Thank you Kak Shiva. Have a great weekend. Bye bye. Bye bye.